Engkau melindungi kami, menuntun kami, agar apa yang kami laksanakan dan kami rencanakan di dalam persiaran iman kami dapat terlaksana sesuai turut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu menolong kami dengan rahmat terang Roh Kudus-Mu, agar Engkau menuntun kami kepada tujuan kami yang sejati. Hai, mantap. Halo. Iya. Ah, ini tim belakang ini. Oke, restorannya ikut Ibrahim. Kalau mau ke toilet sebelah sana. Belum. Ya udah, nanti diambil ya. Ayo, silakan. Khusus tentang Mesir dalam Alkitab Perjanjian Lama, mulai dengan yang tertulis di Yesaya pasal 19 ayat yang ke-25. Diberkatilah Mesir, umatku. Wow. Mantap. Alkitab tidak mengatakan diberkatilah tanah Mesir di mana umatku tinggal, tidak. Alkitab tidak berkata diberkatilah umatku yang tinggal di Mesir, tidak juga. Tapi diberkatilah Mesir, umatku, artinya seluruh Mesir ini umatnya Tuhan. Dan nubuat itu juga sudah tergenapi. Saya cerita dengan panjang lebar sekarang. Yang pertama, banyak dari para nabi datang ke Mesir di Perjanjian Lama sejak Kejadian. Ya, Kejadian, Keluaran, terus ya ada banyak para nabi datang ke Mesir. Nabi atau orang Ibrani Di tethering sementara. Pak, jalan dulu Pak, jalan dulu. Satu itu polisi ya? Ya. Bin Israel Synagogue. Selamat siang Habib, good evening. Selamat datang di Kuitang. terbatas sebelah utara dengan Laut Tengah, yaitu Mediterania. Kalau peta berlanjut lagi ke atas, ada negara-negara Eropa dekat Mesir. Sebelah timur, ini utara. Sebelah timur, Laut Merah. Terlihat juga Laut Merah ini ada dua cabang, satu, dua. Oke.
kurang lebih 200 tahun yang lalu baru ada terusan Suez menghubungkan Laut Merah ini dengan Laut Tengah. Ini buatan. Artinya sebelumnya ada, artinya juga sebelumnya daerah ini satu daratan. Ketika Abraham datang ke Mesir sama Sarai, mohon pinggir kasih jalan Bapak Ibu. Ketika datang ke Mesir, kita tidak mengatakan bahwa mereka pernah menyeberang laut sama seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena dekat itu ada tulisan Yerusalem, Bethlehem, ya dekat ke sini. Jalan kaki, naik keledai, naik unta. Ternyata ini yang 3 poin ini, yang 3 situs, ini tanah Goshen, di mana bangsa Israel berdiam selama 430 tahun. Ini di sini tanah tersubur, ini warna hijau, tanah subur ya. Sisa tanah Mesir gersang, kita lihat ya. Jadi ketika mereka mau keluar dari Mesir, memang kalau ada jalan darat, mereka bisa cepat sampai. 3 bulan, 4 bulan, cepat sampai. Itu artinya sudah lama dibunuh oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus jadi orang mati. Dan gereja ini sudah diberi nama Abu Serga. Tapi sebagai contoh gereja-gereja kuno di Mesir, gereja ini yang umurnya 1400 tahun masih dipakai untuk misa dan ibadah sampai sekarang, sampai hari ini. Bapak dan Ibu, apa yang kita lihat, dinding, pilar-pilar, dan ini asli, kecuali bangku duduk, yang ini baru. Jadi Bapak dan Ibu, ada banyak simbol di gereja dan contoh atau unsur arsitektur. Lihat di sini, ini namanya mimbar. Imam gereja kemudian dibangun di atas gua tersebut. Gua itu pernah salah satu rumah Yesus waktu mengungsi ke Mesir. Saya mau baca ayatnya Bapak dan Ibu di Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ya, kalau buka aplikasi Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Oke. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nambahlah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Dia tidak tunggu ya, malam itu juga. Lalu menyisir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Because this is made for Virgin Mary. So they make this kind of small details. You see the cross little, but the details is a lot, and the only altar having dome over it to honor Virgin Mary. So you will never find such this number of a church as Virgin Mary, money, like here. And we have ¿Tengo una foto aquí? Sí, bueno, eso es ida y salida al otro lado. Les espero al otro lado, ¿vale? Para ver los pasos.
Oh, Nggak ada sakramen kudus. Nggak ada. oh di dalam Ada ya? nggak ada juga. Mereka kalau sambut juga nggak langsung ketemu pastornya. Jadi cuman nongol, ya ada batasannya. Ini area Koptik Museum. Pohon mendekat, merapat. Yang pertama kita lihat ada gereja besar berkubah besar. Yang di bawahnya berada banyak jendela keliling. Ya, kita lihat buktinya sekarang. Konsepnya ada satu besar juga. Mungkin kita hadap ke Bapak Ron. Awas, awas kasih jalan. Ya, sebentar, Bro. Alex, remember Alex Ishmael. Kita boleh foto. Oke, jadi kita dua baris, Bapak Ibu, dua baris. Hadap. Dekat, mendekat. Awal ini kita akan sendiri. Tadi sudah melihat ornamen dinding di depan, dinding kanan, atas, kiri juga. Kita salah menyanyikan ini tempat apa? Masjid atau musola. Kenapa? Karena ornamen ini mirip sekali, ternyata terbalik. Gereja ini sudah ada 200 tahun sebelum Islam. Jadi ini seni optik murni. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita lihat ini seni optik murni. Terus lihat relung di dinding, ya. Ini dalam setiap dinding mereka. Silakan Bapak Ibu. Ya, sebentar. Silakan duduk sini. Ya, gereja masih di bawah. Silakan maju, duduk. Maju ke depan, duduk. Ibu duduk, Bu. Maju ke depan. Supaya segera. Bapak Ibu, kita ada 15 menit. Karena sesudah ini kita naik bus menuju ke gereja terbesar. Oke. 15 menit lagi. Jadi jam 4 kurang.
biar bisa foto yang sana tuh. Is not here. Akhir tahun 60-an, 1960-an. Kenapa? Pemulung sampah dulu tinggal di kota, pembuangan sampah di kota kotor sekali, dan ada seorang presiden namanya Gamal Abdul Nasir, presiden dunia pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Beliau menyuruh semua pemulung sampah harus pindah ke luar kota. Daerah. Oh ya, oh ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita ulang bersama-sama. Mana suaranya? Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, siapkanlah hati di dalam Tuhan Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diulang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersama. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena perwataan ini inilah aku menderita, malahan belenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menunggu semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita memerintah Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semua ini kepada mereka ke hadapan Allah. Dengan demikian mereka tidak akan bersilat yang mendengarkannya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu. Terima, bukanlah kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam
kuduskan Kau Tuhan semua. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau angkat namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala. Kami pun bersaudara. Ya, maksudnya come on. Boleh. Ada lagi masih di sana? Tapi apabila kita mau berhitung sekarang jumlah berapa hari mereka perlu untuk membangun piramida sebesar itu. Caranya begini. 20 tahun yang terbukti dikalikan 4 bulan setiap tahun, dikalikan 30 hari setiap bulan. Coba. Itu hampir
tahun kalau tidak pernah ada hari libur, kerja terus, yang masih merupakan rekor dunia. Itu sebabnya kenapa piramida masih dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Jelas ya Bapak Ibu, itu sangat luar biasa sekali. Beratnya satu batu piramid berapa gram? Hah? Berapa apa? Kilo? Ton. Oke, berapa ton menurut Bapak dan Ibu? Nanas, Nasaret panas. Ada di situ tapi sebentar lagi mereka datang. Ada 3 piramida kecil. Kelihatannya? Oke, jadi mari kita hitung. 3 kecil, sekarang 3 besar. Jadi berapa banyak? 6, tinggal 3 lagi. Nanti kita lihat. Coba lihat puncak 3 piramida besar. Ya. Ini piramida sebelah kanan. Firaun yang paling muda antara 3 Firaun, Menkaura namanya. Ini piramida kedua, Hafra namanya. Yang pertama, Khufu, yang kedua. Tapi coba lihat puncak. Ini setinggi 50 lantai. Ini yang sekarang. Coba lihat batu-batu di bawah, susunan batu di bawah. Yang besar-besar itu, satu batu 15 ton. Paling ringan di atas puncak 2 ton. Wow, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita dikasih waktu bebas. Ya, turun. Yang mau ambil foto di samping bis, bisa kita turun, ambil foto, langsung naik, boleh. Mau maju ke depan, sentuh batu piramid, boleh juga. حابب تنزل هنا عند المشاة دي؟ قدام يا حبيبي. عايز قدام؟ عند الفرسان. تمام، وراه كده زي الفل. Itu dari renovasi. Patung Sphinx sudah dipahat dari bukit yang pernah ada di sini, jadi satu batu. Yang besar ini satu batu, penjaga makam-makam Firaun. Tapi piramida semuanya sudah dibongkar, dicuri. Harta karun dicuri orang. Hidungnya ada di mana? Lihat, hidungnya hilang. Sudah dihancurkan dengan sengaja. Dihancurkan seorang ekstremis. Yalla ma'ad bishawla. Dihancurkan seorang ekstremis zaman dahulu abad ke-14 Masehi. Jadi hancur. Imam Yahudi yang bisa 2 bahasa. Bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli Alkitab, dan bahasa Yunani. Karena bahasa mendunia zaman dahulu itu bahasa Yunani, sama seperti bahasa Inggris kalau sekarang. Dan Firaun
zaman itu 200 tahun sebelum Masehi meminta untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa aslinya Ibrani ke bahasa Yunani supaya orang di Begitu mereka berhasil juga dapat mayoritas di parlemen Mesir yang pertama, kedua, dari mereka ada seorang yang menjadi presiden. Itu sebelumnya, sebelumnya. Tapi itu yang orang garis keras menjadi presiden. Sebelumnya mereka cerita kepada semua orang Mesir bawahannya mereka orang saleh, orang lain walaupun Muslim tapi tidak ikut kesalehan mereka, karena mereka juga bikin bantuan di masyarakat Mesir. Habis kita bersenang-senang. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan para Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa, selamatkan karunia yang neraka, dan angkatlah dosa-dosaku, terlebih jiwa Yesus membutuhkan kerahiman. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Potifar pernah kepala pasukan pengawal Firaun sendiri. Itu artinya orang yang paling dipercayai Firaun.
peristiwa istri Potifar, Yusuf yang tidak pernah bersalah, istri Potifar yang mau menggoda, Yusuf yang tidak pernah bersalah, tapi sudah dibuang ke dalam penjara. Beberapa tahun kemudian, Firaun, Raja Mesir, bermimpi. Ada 7 ekor sapi gemuk badannya berjalan di tepi sungai Nil. Kemudian 7 ekor sapi kurus badannya dan jelek sekali muncul. Yang kurus telah memakan yang gemuk, tetap kurus juga. Seperti apa yang dilakukan gandum? Gandum bernas dan kurus. Jadi artinya 2 mimpi dalam 1. Firaun terganggu dan dia minta dari semua imam besar di seluruh tanah Mesir untuk memberi penafsiran. Marah, ambil foto yang bagus, ya di share di grup. Kita dengar firman Tuhan yang terkait dengan sumur Mara. Silakan Romo. Ya, kadang-kadang ada airnya. Udah habis Bu, dipakai nyuci. Mereka tiba di tempat bernama Mara. Mereka tidak bisa meminum air di sana karena rasanya pahit. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan bertanya, apa yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melempar kayu itu ke dalam air dan air itu seketika menjadi manis. Di tempat itu Tuhan memberikan ketetapan dan menguji mereka. Tuhan berjanji, jika umat Israel sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, melakukan yang benar dan menaati perintah-perintahnya, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun kepada mereka. Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Elim. Di sana ditemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka kemudian berkemah di dekat air tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau tanyakan sesuatu. Bisa nggak Bapak dan Ibu keluar dari rumah bawa paspor aja menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan mengatakan saya ikut perjalanan ziarah ke Holy Land dengan tidak ada koper, bagasi, apa-apa? Mantap. Ready. Jaga image dia.
Yang sudah langsung baris ke security check ya. Selamat siang. Ya, boleh. Oke. Bapak Ibu, kita mau ambil foto bersama sekarang di sini Bapak Ibu dengan latar belakang biara Santa Catarina. Jadi biara tua yang umurnya 1600 tahun. Itu yang kita lihat yang agak hitam itu kaki Gunung Sinai. Ya, nanti dari belakang biara pendaki gunung akan naik onta dari belakang biara sana. Terus Mohon Tuhan Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Immanuel, Tuhan menyertai, Tuhan beserta kita. Oke, ikut Ibrahim sama Musa Bapak Ibu. Pendaki gunung. Ya kita naik. Muhammad. Ada Muhammad juga. Ya.